teman-teman untuk kelas berbagi. Kelas berbagi ini kami saring Bapak Ibu yang saya hormati dari 102 calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Kita ambil 3 orang terbaik dari yang baik. Jadi 102 semuanya baik. Semuanya menunjukkan kinerja yang luar biasa. Sampai-sampai PP-nya bingung siapa ini yang akan kami panggil untuk mempresentasikan pada kesempatan pagi hari ini. Sehingga kami golongkan dalam 3 golongan. Yang pertama, yang mewakili SD dan TK. Kemudian yang kedua mewakili SMP. Kemudian yang ketiga adalah mewakili SMA dan SMK. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, kita berikan aplaus yang meriah untuk CGP Kabupaten Tegal Angkatan 7. Dan hari ini terpilih, insya Allah dari 102 kita ambil untuk perwakilan TK dan SD. Akan diambil, akan maju ke depan untuk nama Bapak Muhammad Sisbanani SPDI. Bisa berdiri dulu Pak. Dari SD Negeri Tuwel 01. Dengan pengajar praktek Ibu Halimatus Sa'diyah, orangnya ada di depan. Kemudian yang kedua, mewakili SMP Kabupaten Tegal, terpilih Ibu Dian Norma Apriliani SPD dari SMP Negeri 1 Bumi Jawa dengan pengajar praktek Bapak Winarko SPD. Kemudian yang ketiga, mewakili SMA SMK, terpilih Pak Eris Faik Firdaus MPD dari SMK Negeri 2 Slawi. Bapak Ibu yang saya hormati, mereka bertiga akan mempresentasikan secara berurutan dan kami mohon dengan sangat akan ada sesi tanya jawab. Kita akan bagi dalam 3 termin. Mohon bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan yang terbaik untuk pengembangan dari program-program yang diajukan. Dan kayaknya ada door prize dari salah satunya. Nanti monggo bisa berpartisipasi. Kemudian setelah sesi berakhir, kami mohon bantuannya. Di belakang ada evaluasi CGP berbagi. Di sebelah paling kanan nanti ada Pak Masruri yang akan memberikan atau memandu panjenengan untuk memberikan penilaian terhadap CGP yang pertama. Di tengah ada Pak Kartono yang akan mendampingi untuk penilaian terhadap Ibu Dian Norma Apriliani. Kemudian yang ketiga, sana ada Pak Edi yang akan mendampingi panjenengan untuk memberikan penilaian terhadap Bapak Eris. Mudah-mudahan penilaian ini, evaluasi ini menjadi masukan terbaik untuk mereka bertiga dan khususnya kemudian umumnya kepada CGP ke depan. Karena 1 minggu ke depan kita diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sehingga bisa menghasilkan program yang sempurna. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin kita tampilkan yang pertama, perwakilan dari TK dan SD yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sisbanani SPDI. Perwakilan SD dari SD Negeri Tuwel 01 dengan pengajar praktek Ibu Halimatus Sa'diyah. Dengan tema yang diusung adalah indahnya bermain bersama orang tua. Begitu ya Pak ya, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan kepada Pak Muhammad Sisbanani SPDI, dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia, yang kami hormati hadirin yang hadir di tempat ini, tak ketinggalan pula rekan-rekanku CGP Angkatan 7 yang luar biasa.
beserta rekan-rekan BP yang saya muliakan. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, sehingga pada pagi yang indah ini kita masih diberi waktu dan kesempatan, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam tetap tercurah abadikan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun sejati, suri tauladan abadi. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan pada hari ini saya MC Sebanani CKP Angkatan 7 Kabupaten Tegal dari SD Negeri Tuwel 1 untuk berbagi program kegiatan yang berdampak positif pada murid yang sudah saya laksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 di SD Negeri Tuwel 1. Kegiatan ini bernama Indahnya Bermain Bersama Orang Tua di Sekolah atau Family Pandai. Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih Family Pandai itu? Kegiatan Family Pandai atau Indahnya Bermain Bersama Orang Tua di Sekolah ini merupakan kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada saat hari pembagian rapot semester kedua atau kenaikan kelas. Kegiatannya seperti apa? Pada kegiatan Family Pandai ini yang kita lakukan adalah sebuah permainan tradisional yang dilakukan secara kolaboratif anak dan orang tuanya, dilakukan di sekolah. Kami kemarin di SD Negeri Tuwel 1 sukses melaksanakan kegiatan itu. Permainannya yaitu bakyak, kemudian bola panjang, dan permainan estafet kelereng. Di samping permainan-permainan tradisional, di sini juga alhamdulillah dengan keikhlasan hati wali murid kami membawa makanan-makanan tradisional khas Desa Tuwel Kabupaten Tegal, yang makanan-makanan ini disantap bersama setelah berkegiatan Family Pandai. Kegiatan ini tentunya merupakan upaya sekolah dalam mengembangkan lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, kemudian lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid ketika menghadapi tantangan. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang dari kegiatan ini saya rancang tentunya melihat sebuah realita yang ada saat ini, di mana perkembangan zaman mengakibatkan banyak sekali pergeseran nilai keakraban, nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan antara orang tua dan anaknya mulai terkikis. Akibat apa? Anak sibuk bermain HP, orang tuanya juga sibuk bermedia sosial. Sehingga penting bagi sekolah untuk membuat sebuah program yang nanti program itu untuk menguatkan relasi antara orang tua dan anaknya. Di samping itu, program ini juga ingin menumbuhkan student agency, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan dari kegiatan Family Pandai ini yaitu yang pertama, kita ingin mengenalkan dan melestarikan budaya asli Indonesia kepada anak-anak didik kita, yang ini merupakan penguatan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Kemudian juga kita ingin menguatkan relasi positif antara orang tua dan anak. Selanjutnya tentu kita juga berharap dapat membangun kesadaran orang tua bahwa urusan mendidik bukan sekedar tugas dari lembaga pendidikan. Karena sesungguhnya pendidikan yang paling utama adalah
pendidikan di lingkungan keluarga. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tujuan yang selanjutnya adalah kita ingin menguatkan yang namanya relasi positif antara wali murid dengan sekolah. Ketika wali murid dengan pihak sekolah sudah kuat, sudah sanggup berkolaborasi, tentunya nanti kita akan dapat melaksanakan program-program yang lebih baik lagi. Yang terakhir tujuannya tentu ingin membangun karakter gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam pelaksanaan ini ada tahapan-tahapan yang kami lalui, tidak langsung jadi. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini, ide dan gagasan yang saya miliki, saya sowan sama Pak Slamet, alhamdulillah hadir sebagai kepala sekolah kami. Beliau sangat mendukung. Setelah itu dewan-dewan guru yang ada di SD Negeri Tuwel 1 kami ajak diskusi dan sangat-sangat mendukung kegiatan Family Fun Day. Tahap selanjutnya tentu kita ingin menumbuhkan kepemilikan murid. Kami berkumpul dengan murid-murid berdiskusi dan mereka sangat antusias untuk dapat berkegiatan bersama orang tuanya di sekolah. Selanjutnya tentu kita memanggil wali murid perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 5. Kita bicarakan tentang program indahnya bermain bersama orang tua di sekolah. Alhamdulillah dukungan dari wali murid juga sangat luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu, pada tahap pelaksanaannya yang pertama kami melakukan senam bersama, senam belajar Pancasila. Setelah senam kita lanjut dengan bermain permainan tradisional kolaboratif antara anak dan orang tuanya. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Ini yang sangat menarik sebenarnya, makan bersamanya. Makan bersama makanan-makanan tradisional khas desa Tuwel Kabupaten Tegal. Kemudian pembagian sekedar kenang-kenangan juara lomba permainan tradisional. Pada tahap akhir kami melaksanakan evaluasi dan refleksi. Langsung kami wawancarai wali murid dan murid. Alhamdulillah begitu sangat senang dan bahagia ketika berkegiatan bersama di sekolah. Kegembiraan ini, keceriaan ini dan kebahagiaan yang hadir pada kegiatan itu membuat hati begitu sangat-sangat damai. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan kami juga diliput oleh media karena menurutnya inilah satu kegiatan yang menarik. Diliput oleh Pantura Pos dan Tribun Jateng. Sebuah program yang menurut mereka luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti apa kemeriahan Family Fun Day di SD Negeri Tuwel 1? Kita saksikan dalam video berikut ini. Ayo pelan-pelan. Iya terus mana? Ayo lebih lagi lebar. Iya. Tinggal tadi siapa? Ini makanan apa Ibu-ibu? Makanan tradisional. Ada apa aja? Wah, mantap sekali. Nasi jagung laris manis. Bagaimana perasaan ibu saat kita berkegiatan dari pagi sampai siang ini? Apa yang ibu rasakan? Monggo ibu. Yang pertama pastinya senang sekali karena
baru kali ini Sekolah SD Negeri Tulen 1 mengadakan indahnya bermain sama orang tua di sekolah. Ke depan Ibu harapannya tentang program seperti ini apa yang Ibu harapkan? Harapan untuk kedepannya untuk program seperti ini bisa dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Lombanya kalau bisa ditambahin lagi. Baik lagi. Mendukung ya Bu ya, semua yang mendukung ya. Semuanya mendukung ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Terima kasih Ibu, sukses mendidik anak bersama kita pasti bisa. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu, itulah kemeriahan famili pandai di desa di SD Negeri Tulen 1. Mengakhiri presentasi ini ingin saya sampaikan, melakukan hal baru di tempat kita bekerja bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun saya memilih tetap berjalan, berada di jalan perjuangan itu. Merdeka belajar, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sisbanani bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih Pak Muhammad Sisbanani. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Sisbanani ini suaranya aslinya menggelegar sekali. Ini agak serak karena tadi malam sampai jam 12 ya Pak ya. Lembur Pak untuk hari ini sehingga luar biasa. Terima kasih, saya jadi teringat makanan-makanan yang ada di Tulen. Tadi jintul muncul ya Pak ya, luar biasa. Matur nuwun kehadiran Pak Slamet, sudah berkenan hadir Pak Slamet. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Lukito, calon guru penggerak angkatan 7 dari dulunya dari SD Negeri Gumayun 01. Pertanyaan akan saya berikan kepada saudara saya Kang Sisbanani. Nggih, Kang Sis itu dengan Kang Mafrohi itu kakak perguruan saya nggih. Nggih, dulu kita prajab bareng di tahun 2010 Kang. Kita bernostalgia di CKP angkatan 7 nggih. Pertanyaannya yaitu dari program Pandai Family yang Kang Sis terapkan, saya sebetulnya merasa maksudnya iri. Saya juga punya program baik Kang, tapi saya mungkin kalah dengan jenengan. Program saya yaitu gerobak bakso, yaitu gerakan baik, gerakan program baik, bakti sosial. Cuma saya kalah tarung dengan Kang Sis, jadinya saya mengalah. Yang saya tanyakan yaitu kata orang Jawa, jer pasuki mau beo. Semua kegiatan tidak lepas dari pendanaan. Tadi mungkin Kang Sis ini kurang menyampaikan lengkap kegiatan itu pendanaannya dihasilkan dari mana dan caranya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mario sudah bertanya. Yang pertama tadi disujukan ke Pak Ustadz Muhammad Sisbanani. Nanti kita himpun dulu ya Pak ya. Pertanyaannya dananya dari mana untuk acara itu. Baik, yang kedua Bapak tadi dari tamu undangan, dipersilakan Bapak. Mohon izin. Nyun sewu yang terhormat semua tamu undangan dan selamat dan sukses PGP, program guru penggerak. Guru penggerak guru sakti. Namun kesaktian akan hilang jika jenengan tidak melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Pak Elis, nyun sewu nggih Pak. Saya tertarik dengan program Pertiwi Pak. Di Kabupaten Perkenalan dulu. Oh, nama Bapak. dulu Pak. Iya, Okay. Bapak. Kalau nama saya Nadir dari Komplek Situs Purbakala Semedo Bapak. Okay. Saya tertarik dengan program Pertiwi Pak. Akhir-akhir ini kan anak-anak sekarang cenderung duniane otomotif. Maten ya Pak ya. Maling-maling milih sekolah di SMK otomotif. Satu-satunya SMK yang menonjolkan program pertanian adalah SMA Negeri 2 Selawi yang dulu waktu saya kecil jenenge STM Pertanian Mbak. Namun di Kabupaten Tegal bagaimana seyogianya para guru mengedukasi Bapak
kepada siswa biar pilihannya itu balan antara yang pertanian dengan yang program lain-lain. Jadi mohon untuk spot kepada teman-teman anak-anak kita yang di Kabupaten Tegal biar sawah lestari untuk Kabupaten Tegal. Matur suwun Mbak Imam. Terima kasih Bapak. Ini bisa sebuah pertanyaan, bisa sebuah PR untuk kita semua. Bagaimana untuk bisa menyemarakkan tidak hanya otomotif nih Pak, pertanian dan lain-lain. Tapi nanti boleh nanti ditanggapi. Pertanyaan yang ketiga tadi Ibu, monggo Ibu. Dipersilakan memperkenalkan diri dari mana. Monggo di sini aja Ibu. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta di sini, nggih. Di sini. Nggih. Bapak Ibu, saya Bu Narni dari SMA Negeri 1 Selawi. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Untuk yang pertama, untuk teman kami yang menjadi pembicara pertama. Maaf ya Pak, nanti saya ngajukan masing-masing satu pertanyaan. Okay. Selamat dan sukses untuk teman-teman CGP Angkatan ke-7. Semangat untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Tegal. Pertanyaan yang pertama, saya sangat tertarik Bapak dengan pelibatan orang tua, karena di dalam pendidikan itu ada sekolah sahabat orang tua. Yang ingin saya tanyakan, pertemuan dengan orang tua itu diprogramkan berapa kali dalam satu semester atau hanya satu kali. Nah kemudian setelah dianalisis dampaknya apa terhadap anak-anak, misalnya kemandirian anak menjadi meningkat, gotong royongnya dan sebagainya begitu. Kemudian dan sangat bagus tadi nggih, karena memang pelibatan orang tua ini kan sangat dibutuhkan. Kemudian untuk yang kedua, yang dari SMP, ini juga sangat bagus Bu Dian. Koalisi saya sendiri juga berpikir dan ini menjadi inspirasi kami teman-teman di SMA 1. Kebetulan ini di SMA 1 ada 2 guru CGP, Pak Gi dan Mbak Nur. Kemudian di angkatan berikutnya ada 3, insya Allah ada 3. Nah ini Mbak Dian, saya tertarik bahwa koalisi ini melibatkan anak. Lah kemudian bagaimana caranya? Apa anak-anak itu menjadi tutor sebaya untuk temannya sendiri? Karena memang untuk menghasilkan sebuah karya, apalagi anak-anak SD tentunya tidak mudah. Begitulah ini mohon bagaimana pengelolaan siswa sehingga siswa itu bisa sampai menghasilkan karya. Dan anak-anak yang memang menjadi agennya. Nah kemudian untuk adik saya yang dari SMK, tadi kan Pertiwi itu pertanian teknologi Selawi. Jadi saya di awal itu berpikir bahwa aplikasi ini adalah untuk meningkatkan pertanian di Kabupaten Tegal. Tapi ternyata sampai pada penguatan karakter ya Pak. Lah ini nyuwun sewu Pak, saya sendiri juga sedang berpikir kemarin diskusi dengan teman-teman untuk membuat buku saku disiplin positif. Lah sudah dianalisis belum hasilnya? Bahwa karena tadi sampai pada penguatan karakter, aplikasi ini misalnya sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi ini, anak-anak misalnya kedisiplinan anak itu meningkat, anak yang tawuran menjadi berkurang, misalnya begitu, misalnya seperti itu, maaf. Lah kemudian yang berikutnya, aplikasi ini yang membuat perorangan atau tim IT di sekolah. Karena kami juga sedang berpikir untuk membuat aplikasi, karena ini forumnya forum berbagi, sehingga tidak ada salahnya kami ngangsu kawruh. Begitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk beliau bertiga yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini semua kena ya Bapak Ibu. Kita akan mulai dari yang pertama. Dari Pak Mario. Ini katanya adik tingkat atau apa tepatnya, saya nggak tahu. Adik tingkat dengan Pak Maprohi. Pertanyaan dari Pak Mario adalah dananya dari mana Pak?
Kemudian langsung nanti Pak Sisbanani menjawab juga dari Bu Marmi, nggih. Pertemuan yang tadi digagas itu 1 semester berapa kali? Kemudian apakah dampaknya sudah diukur, sudah diperhitungkan atau belum? Monggo Pak, langsung ke depan saja Pak untuk menjawab sehingga tuntas di termin 1. Dipersilakan. Matur nuwun atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama dari sahabat saya, Bapak Mario. Betul tadi yang disampaikan, kami bertiga satu perguruan seperti itu. Pak Mario, bahwa ketika kita berpikir tentang sebuah program, melaksanakan program itu biasanya itu kecenderungan awal adalah seperti apa sih pendanaannya, seperti apa sih nanti efeknya terhadap keuangan sekolah, kan biasanya kayak gitu. Ini perlu Pak Mario ketahui bahwa program Family Fundai yang begitu sangat meriah, mangan-mangane akeh nemen, itu tidak banyak menghabiskan biaya Pak. Dari sekolah kami hanya membelikan buku untuk hadiah juara dan alat-alat bakyak sedikit sekali. Adapun makanan-makanan yang begitu banyak itu tadi Bapak Ibu semua, itu ketika kami sosialisasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, ini bahasa saya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu wali murid, ikhlas enggak seandainya panjenengan besok membawa makanan tradisional cukup 3 biji saja. Misalnya menggawa boletnya telu baik, 1 untuk dirinya, 1 untuk anaknya, 1 untuk dikumpulkan bersama di dalam kelas. Kalau ada 34 wali murid berarti kan ada 34 bolet. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di luar dugaan wali murid kami, saya mohon dibawa 3 itu bawanya ada yang 1 nampan, ada yang bawanya waringan, bahkan guru-gurunya juga dikasih. Padahal sama sekali kami tidak meminta, bukan untuk dimakan oleh guru, tetapi dimakan bersama di dalam kelas wali murid dan muridnya. Begitu Pak Mario. Alhamdulillah, itu sebenarnya masalah komunikasi saja. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan murid, dengan wali murid, bahasa yang dikemas sebaik mungkin, kuncinya di situ. Insya Allah bisa terwujud. Kita tidak modal banyak Pak Mario. Panjangan kalau lihat memang itu luar biasa. Tapi itulah bentuk keikhlasan dari wali murid kami. Kemudian yang kedua dari Ibu Kepala SMA 1 ya, tadi berbicara tentang ini, mungkin saya akan fokus pada Family Fundai Ibu. Berapa kali sih kami melakukan satu pertemuan kepada wali murid untuk merancang program Family Fundai ini Ibu. Alhamdulillah, saya mengumpulkan wali murid dengan Bapak Kepala Sekolah cuman 1 kali. 1 kali mengumpulkan wali murid, kemudian kami tawarkan program ini, mereka mendukung. Tentunya ini kita berbicara tentang kearifan lokal di masing-masing daerah nggih. Alhamdulillah di tempat kami SD Negeri Tulus 1 masyarakatnya sangat luar biasa, wali muridnya juga hebat-hebat mendukung program-program yang direncanakan oleh pihak sekolah. Termasuk wali murid kami itu yang tadi maju, Ibu Dian, itu juga muridnya di SD Negeri Tuwel 1 anaknya. Begitu Ibu. Kemudian ketika tadi berbicara mengenai dampak ya, bagaimana sih yang namanya dampak dari Family Fundai ini? Saya berpikir secara sederhana saja Ibu, bahwa yang namanya pendidikan, bahwa yang namanya program itu kita berbicara tentang upaya. Kita berbicara tentang upaya, kita berbicara tentang ikhtiar. Kita lakukan ikhtiar dengan merancang program-program yang baik. Saya mengevaluasi program Family Fundai ini adalah ketika kami mengadakan evaluasi dan refleksi bersama orang tua. Ketika ada keceriaan di situ, anak dan ibunya sudah begitu asik melakukan permainan, kegembiraan, canda tawa, itu sudah saya anggap sukses buat saya. Jadi tidak muluk-muluk. Sekali lagi, pendidikan adalah berbicara tentang upaya dan usaha. Maka jangan pernah kita berhenti untuk berupaya dan berusaha melakukan yang terbaik buat pendidikan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Sisbanani. Cukup nggih Bu Marmi, cukup nggih jawaban dari Pak Sis, luar biasa. Silakan untuk kembali ke tempat duduk.